Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat Yakobus, pasal pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat ini kita belajar banyak hal yang penting. Ketika kita menjalani kehidupan, perlu dan penting untuk memiliki cara pandang, fondasi yang baik, yang benar, yang komprehensif. Fondasi yang benar dan komprehensif itu ialah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan setiap hari. Namun kita tidak hanya membaca mendengar. Hal yang perlu kita lakukan, menelitinya. Mengapa perlu kita meneliti? Supaya kita tahu asal-usul, moralitas, makna, dan tujuannya. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita baca dengarkan itu mendapatkan tempat di dalam pikiran kita dengan baik dan menjadi pendorong kita melakukan kehendak Allah. Memang dalam penelitian dari firman yang sempurna itu kita perlu untuk memiliki skill bagaimana kita memahami maksud apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Baik itu makna aslinya, perintah atau kehendak yang langsung atau tidak langsung, serta pengajaran-pengajaran moral dengan tujuan hidup kita berbahagia. Jadi dalam bagian ini kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Saya dan saudara tidak berhenti hanya menghafal atau memperdebatkan firman Tuhan dengan diri atau pihak lain, tetapi kita dengan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan dan sungguh-sungguh memahami dengan tepat secara lengkap dari A sampai Z berdasarkan teks konteksnya, dan dari sana kita melakukannya, mendapatkan mutiara-mutiara kebenaran, menerima segala pengajaran dengan hati yang mau dididik, lalu melakukannya setahap demi setahap. Karena dengan cara demikian, kita akan berbahagia. Tetapi kebahagiaan kita bukan berhenti pada penelitian terhadap firman Tuhan. Kebahagiaan kita akan makin terlihat jelas ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika banyak orang dunia ini mencari kebahagiaan di dunia gemerlap, di tempat-tempat diskotik, di tempat-tempat keramaian, hiburan, atau apapun, sebenarnya itu kebahagiaan semu, kebahagiaan insidentil, dan tidak menetap. Kebahagiaan itu seperti itu akan lenyap, habis, dan hilang. Namun, kebahagiaan yang dikaruniakan Allah melalui firman Tuhan yang kita taati itu akan terukir secara mendalam, bersifat kekal. Bukan di sini saja kita bisa menikmati kebahagiaan itu, tetapi untuk selamanya. Kebahagiaan karena kita melakukan firman Tuhan tidak tergantung pada respon orang lain melihat kita melakukannya. Tidak tergantung pada situasi kondisi yang menjadikan kita seperti lebih mudah melakukannya. Justru kebahagiaan itu kalau kita dengan tekun melakukannya, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Ketekunan menjadi kata kunci menghubungkan antara yang kita selidiki dari firman Tuhan dan ketaatan kita setiap hari atas perintah Tuhan. Misalnya saja, di dalam perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama manusia, seperti Tuhan terlebih dahulu sudah memenuhi kita dengan kasih-Nya,
Maka setiap hari kita dengan tekun mengasihi sesama manusia, entah dia beragama apapun, suku atau bangsa dari manapun, bahkan mereka yang melukai, mencederai, atau menghina, meremehkan kita, atau kita sedang dalam kondisi yang tidak nyaman terhadap orang lain, kita tetap tekun menjalankan hidup mengasihi orang-orang seperti itu di dalam kasih yang memerdekakan. Pada waktu kita melakukannya itu, ketekunan menyelidiki kasih Tuhan di dalam hidup kita melalui firman yang dinyatakan dan melakukannya itu dengan tekun di dalam kehidupan setiap hari, maka hasil yang kita akan terima dan peroleh adalah kebahagiaan. Contoh lagi yang lain, misalnya kita bekerja keras. Kita bekerja dengan begitu rupa karena bekerja itu ibadah. Kita selidiki apa itu bekerja menurut firman Tuhan. Kita perhatikan kata bekerja itu bukan hanya sekedar mengelola bumi dan segala isinya, tetapi ketika bekerja dengan kualitas yang terbaik, yang unggul, dan sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengerjakannya itu walaupun rutin, tapi berkualitas dan setiap hari. Pada saat kita menyelidiki konsep bekerja di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang sudah diajarkan, kita tekun bekerjanya, baik di rumah, di kantor, di tempat di mana kita berkarya. Waktu kita mengerjakan dengan tekun, momen-momen itu sebenarnya memberikan kepada kita kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itu memerdekakan, memberikan kepada kita kebebasan dan kenikmatan hidup sebagaimana kita dimanusiakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita bukan hanya bergantung kepada Tuhan, kita di dalam Tuhan menikmati kemerdekaan dan dengan tekun kita mengerjakan pekerjaan kita, mungkin saja membosankan, mungkin saja rutin, tetapi di dalam kebosanan apapun karena kita tekun dan menyelidiki dengan benar, maka kita berbahagia. Jadi berbahagia itu bukan kalau dapat benefit dari kerja kita, atau kita mendapatkan tepuk tangan dari orang lain, atau kita mendapatkan sesuatu pujian. Tidaklah demikian. Kebahagiaan itu berakarnya dari Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam diri kita, dan kita dengan tekun melakukan kehendak-Nya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu tidak mudah saya dan saudara lakukan. Karena itu Yakobus di dalam bagian ini memberikan kepada kita pengajaran yang cukup signifikan di dalam kehidupan kita. Dalam bagian ini juga Matthew Henry memberikan sebuah pengajaran yang memberikan kepada kita suatu pemikiran yang lebih mendalam lagi. Berbahagia orang yang mendengar dengan benar, yang memanfaatkan cermin firman Allah seperti yang seharusnya. Ini menggambarkan kepada kita mengamati bahwa firman Injil adalah hukum yang memerdekakan, hukum yang membebaskan dari segala ketentuan hukum dunia, ketentuan hukum yang mempersalahkan diri kita, ketentuan hukum yang menjadikan kita dimurkai. Justru di dalam firman Tuhan, hukum bukan menjadi kuk yang membebani, tapi firman Tuhan itu menjadi hukum yang memerdekakan, yang sempurna. Tidak ditambah dengan segala pemikiran-pemikiran dunia, juga tidak dikurangi dengan cara-cara dunia. Kita sebagai orang Kristen berjuang untuk menyelidiki firman yang memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan penilaian pada diri kita. Kita tinggal mempelajari terus firman Tuhan itu dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita melakukannya, semakin kita mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab, semakin kita bisa mendapatkan manfaatnya, kebahagiaan itu. Orang yang berbuat demikian, kata Matthew Henry, dan bertekun di dalam firman Tuhan akan diberkati segala jalannya.
Orang yang merenungkan firman Tuhan, yang berjalan menurutinya, kata sang pemazmur, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 1. Dan orang yang bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang ditetapkan untuknya oleh firman Allah, berbahagia melalui perbuatannya. Ada sebagian orang yang berdalih memang bahwa di sini jelas ada bagian kitab suci yang membuktikan bahwa kita diberkati karena perbuatan baik kita. Tetapi pada bagian ini sesungguhnya Yakobus sedang mengungkapkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dimaksud di mana kita menemukan kebahagiaan dan diberkati adalah perbuatan melaksanakan kehendak Allah, di mana Tuhan yang menyatakannya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara, mari kita renungkan kehidupan spiritual kita. Apakah kita membaca firman hanya untuk kebiasaan keagamaan, atau kita membaca firman Tuhan untuk memberikan diri menaati kehendak Bapa? Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin.